Pas gua ambil korban ibunya, kan rambutnya panjang tuh. Gua ambil, si rambutnya kena muka gua bang. Kata warga sekitar, Pak cuci dulu mukanya. Kenapa bu? Itu darah semua di muka. Pas gua gini, iya darah doang bang. Kata masinisnya, ambil aja. Ambil bang? Iya ambil aja. Pakai jaket warna biru tuh, jaket lepis. Pas gua angkat, ini potong bang segini bang. Gua lagi ngopi, sama ngopi ngerokok di luar sama temen gue yang namanya Rahmat. Dari kejauhan, gue saling lihat-lihatan tuh, tatap-tatapan sama temen gue. Ada yang terbang putih. Otomatis kan gue langsung masuk tuh ke dalam. Kopi masih di luar, rokok masih di luar. Gue masuk ke dalam. Temen gue, apaan ya? Coba lihat dari jendela. Pas gue lihat jendela, apa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan sekarang gue udah kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih pengalaman horornya ketika dia ngekos di daerah sekitar stasiun Bogor. Ya, jadi narasumber gue ini banyak mengalami kejadian-kejadian horor di sana bersama teman-temannya sampai dia pindah dari kos 1 dari kos 1 ke kos kedua yang masih di sekitar stasiun Bogor. Akhirnya di kosan kedua itu juga mengalaminya juga. Ya, tapi gue nggak bakal nyeritain semuanya sendiri. Udah ada yang nyeritain di sebelah gue, ini Bang Yusufnya langsung ya Bang ya. Ya bang. Itu kejadiannya tahun berapa Bang awalnya Bang? Tahun 2019. 2019. Ya. Itu awal pindah ke situ. 2019 itu mulai kerja kos pertama. Kos pertama di Iya, Bogor ya. iya. Itu pertama lu merantau bukan? Iya, pertama lu gua merantau. ngerantau. Iya. Lu rumah di mana? Gua asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Iya, asli Sukabumi. Oke. Itu berapa lama jadinya di Bogor total? Setahun setengah. Setahun setengah di Bogor. Siap. Sampai sekarang. Cuman di kosan pertama itu 6 bulan, di kosan kedua setahun. Oke, setahun setengah ya total. Siap, Bener. setahun setengah. Nah, Bang, ini kan kejadian horornya yang lu rasain di kosan lu yang pertama ini intensitasnya itu sering nggak? Maksudnya apakah seminggu sekali ada, apakah 2 minggu sekali, apakah sebulan sekali doang, apakah setiap hari ada? Itu Sering. gimana? Sering ya? Sering. Itu kejadian minor-minornya sering ya? Berarti apa Sering. kejadian yang emang wow gitu bikin lu ini? Kalau minor-minor sering, hampir tiap malam ada. Oke, ya. Nah ini tadi sedikit bincang-bincang gue sama Bang Yusuf. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis karena yang pastinya bakal seru banget. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, terutama yang kalian di Jabodetabek nih, yang tinggal di Jabodetabek. Itu bisa langsung DM aja di Instagram kita di @loncengmisteri ya. Nanti ada yang bales. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung diklik gitu ya tombol subscribe-nya biar kita makin gitu. Ya, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Langsung kita gas aja nih ceritanya. Waktu itu temen gue ngajakin gue kerja security di kereta pada Juli 2019. Temen gue katanya kerja, ayo di mana security, cuman pendidikan dulu selama 1 minggu. Nah kata temen gue, kita ngekos aja dah. Dapat kosan tuh murah tuh di bawah jembatan merah tuh stasiun Bogor. Ke bawah ada pom bensin. Sebelum pom bensin ada tuh namanya Gang Kepatihan. Di situ ngekos harganya cuma 400.000. Bertiga tapi. Tiga? Ya, bertiga jadi satunya cuma 150.000 ewa. 150.000 lah pokoknya. Di bawah tuh ada 2 kamar, di atas 3. Gua sama temen gua ngekos di bawah tuh. Bertiga, yang di atas cuma ada 1 yang keisi. Oke. Ya, cuman ada kakak beradik tapi perempuan dua-duanya, cewek. Kejadian tuh hampir seminggu lah. Pas bulan Agustus, gua lagi sendiri tuh di kos. Temen gue lagi jaga malam di kereta juga. Gue lagi ngopi di halaman kosan.
Gue denger ada yang nangis tuh di bawah ya. Soalnya posisi kosan gue bawahnya kali. Bawahnya kali. Gue denger yang nangis. Tapi yang nangis tuh semakin kesini semakin menjauh suaranya. Oke. Menjauh, hilang. Gue kan di situ pikir positif aja lah. Mungkin tetangga yang nangis apa ini punya anak atau gimana. Nah, setelah gue masuk lah ke dalam kosan malam. Terus bang, gue kalau setiap libur kerja, gue selalu balik ke Sukabumi. Karena rumah gue Sukabumi kan, selalu balik. Ternyata yang ngalamin nangis itu setiap malam bukan gue doang. Tapi temen gue yang berdua juga sering, iya, di atas jam 10. Nangisnya ini suara apa? Suara cewek kah? Suara anak kecil? Suara cewek. Suara cewek. Cewek. Suaranya kayak gini, seperti nah suaranya gitu. Tapi semakin kesini semakin menjauh suaranya. Suatu saat gua pulang malam itu jam 11:30 karena kan jadwal gua security itu ngawal. Jadi tuh naik jaga jam 5 sore, turun tuh 11:30 malam karena kan cuma ngawal doang. Nah pas gua pulang gawe kan di depan kosan gua tuh ada halaman, ada pohon belimbing. Nah di pinggirnya pohon belimbing itu ada wujud. Iya ada wujud tinggi tapi hitam. Cuma diem doang, nggak gimana, nggak ngomong, nggak gimana, cuma diem aja. Gua langsung lari kosan, gua mau mandi sampai gak jadi mandi. Tuh, tapi pas gua lihat lagi jam 1:30 kurang lebih udah gak ada apa-apa. Yang di atas ini si mbak-mbak ini pindah kosan, nggak tahu kemana ya. Pas saya tanya ke si bapak kos yang depannya itu, Pak, mbak-mbak yang di atas kemana? Katanya pindah. Oh pindah. Kenapa pindah Pak? Katanya pengen dekat sama tempat kerjanya. Karena yang kakaknya ini kerja, yang adanya sekolah SMK. Masih daerah Bogor. Pas suatu saat itu temen gue runding nih sama temen gue. Kok kosan kayak gini ya? Setiap malam pasti ada aja yang nangis. Setiap malam pasti ada aja yang nampakin gitu. Seperti yang tadi, yang hitam tinggi. Nah gue berunding sama temen gue. Kita cari kosan aja dah yang lain. Nah pas gua keluar tuh di Kepatihan mau berangkat kerja ya, gua ketemu sama adeknya yang kosan cewek di atas. Gua tanya, Dek, si kakak pindah? Iya ikut pindah. Kenapa ikut pindah? Padahal enak loh, harga murah cuma 400.000 doang. 400 itu udah berikut listrik sama air. Iya, kata si adeknya, setiap malam sering digangguin mulu katanya. Ada yang nangis juga. Iya, ada yang nangis juga. Terus posisi yang nangisnya itu di kamar gua, katanya di bawah. Di kamar gua di bawah, karena posisi yang nangisnya itu kan gua sendiri yang ngalamin sama temen-temen gua di kali yang dengernya di bawah. Tapi si mbak-mbak atas itu dengernya di kamar gua, katanya di atas jam 8, baru jam 8 malam. Kalau gua lagi berangkat kerja tuh kosan kosong. Karena dia selalu pulang kerja di kamar gua. Pas Desember, temen gua nelpon ke temen gua lagi yang kereta, nanyain kosan yang deket. Nah gua ada inisiatif buat pindah lah, gak apa-apa pindah dari kosan yang sekarang ini. Namanya Rizky lah. Temen gua, Ki ada kosan yang kosong nggak? Ada banyak, katanya. Ada banyak. Posisi mana? Ini Mayor Oking, pintu masuk mau ke stasiun Bogor. Pintu masuknya kan depan tuh banyak parkiran. Banyak parkiran motor. Nah parkiran motor ada gang depan masuk stasiun. Ada gang tuh depannya mau arah kosan. Ya kosan lu di mana? Ini Mayor Oking katanya. Depan ini pintu masuk. Ya udah, ntar gua kesana ya cek. Ya harganya berapa? Harganya kalau bertiga 7,5 katanya. Kalau berdua gope. Kontrak baru Januari, gua pindah sama temen gua izin dulu ke si bapak kos, Pak, saya mau pindah kosan aja yang deket. Gua punya alasan tersendiri. Alasannya karena lumayan jauh kalau buat jalan kaki ke stasiun. Kalau di atas kan deket, cuma nyebrang doang ke stasiun. Ya udah iya, nah otomatis yang di bawah tuh sekarang kosong. Gak ada yang kos satu pun, gak ada. Dan akhirnya gua pindah juga nih ke kosan yang baru. Nah, ke kosan yang baru sekarang itu posisinya deket stasiun Bogor, deket pintu masuk. Nah, gua jelasin dulu bentuk kosannya. Kosannya 3 lantai. Yang dasar yang bawah itu punya si bapak kos sama keluarganya.
lantai 2 kosan, lantai 3 juga sama. Cuman di lantai 2 itu ada 5 kamar, 1 kamar mandi, lantai 3 kamar sama 1 kamar mandi. Kirain gua gangguan yang perempuan itu hilang. Yang sering nangis itu. Ternyata di kosan ini juga ada juga. Yang nangis tiap malam tuh ada. Cewek itu ada. Nah, gua ngekos di lantai 3. Kenapa gua ngekos lantai 3? Karena luas juga kosannya kan bertiga gua. Kalau lantai bawah cuma sempit lah. Gua ngekos lantai 3, itu ada 3 kamar. Yang deket tangga mau ke lantai 2 itu kosan gua. Yang tengah itu yang tukang parkir. Yang satu lagi masih sama security kereta. Cuman security-nya ini yang penjaga perlintasan. Penjaga perlintasan kereta. Nah, cuman yang jaga parkir ini setiap malam nggak ada di kosan nih. Oke. Karena dia kerja malam terus. Paling siang baru ada, kalau malam nggak ada. Nah, kejadian pertama di kosan yang kedua ini, gue lagi ngopi. Oke. Sama ngopi, ngerokok di luar sama temen gue yang namanya Rahmat. Dari kejauhan, gue sering lihat-lihatan tuh, tatap-tatapan sama temen gue. Ada yang terbang. Ada yang terbang putih. Itu jam 12:30 malam. Otomatis kan gue langsung masuk tuh ke dalam. Kopi masih di luar, rokok masih di luar. Gue masuk ke dalam. Temen gue, apaan ya? Apaan ya? Coba lihat dari jendela. Pas gue lihat jendela, apa bang? Pocong. Pocong itu deket kamar mandi. Pocong. Mukanya udah hancur lah. Bukan gua, tapi temen gua juga lihat dua-duanya. Itu pocong. Wah, gak beres juga, sama aja ternyata kosan pertama sama kosan kedua sekarang, kata dia. Yang terbang itu tadi apa? Iya, mungkin itu Pocong bang. juga? Iya, pocong juga. Lu ngeliatnya dari arah mana nih dia terbang? Nah, gua kan di lantai 3. Kan gua lantai 3 ke arah ke balkon, Iya. ke sana. Ke luar lah pokoknya. Nah, di luar balkon itu gue lihat ada yang terbang. Terbang itu dari bawah gini? Iya, terbang. Nah, ya terbang itu kirain gue doang yang lihat. Ternyata teman gue juga lihat. Kira lu bubar lah di situ. Bubar, langsung masuk kamar. Pas masuk kamar, kata temen gue, wah takutnya halusinasi atau gimana. Coba lihat lagi. Pas dilihat lagi di jendela, pocong itu. Iya. Deket pintu kamar mandi. Soalnya kan depan kamar gue itu kamar mandi. Kamar mandinya nggak tertutup, cuma setengah badan. Kalau mandi malam tuh kelihatan kemana-mana. Kelihatan kemana-mana. Wah, di situ langsung nggak tenang lah pikiran lah. Bilang, kok sama aja ya sama kosan pertama. Kayak gini. Mungkin ini mah awal gak ada lagi. Nah, gue cerita juga tuh ke temen gue yang satu lagi, namanya Rijal. Karena bertiga kan gue kos. Hati-hati lu Jal kalau malam sendiri. Karena kan shiftnya beda-beda tuh. Kalau gue setiap libur pulang. Sama, soalnya tiga-tiganya setiap libur pulang. Cuman kan kadang gue sendiri di kos, yang berdua pulang. Kadang berdua pulang, yang lain ada di kos. Hati-hati katanya kalau malam ini suka ada ini katanya. Gue kemarin sama si Rahmat, lihat ini katanya. Wah, masa iya? Katanya. Bohong kali lu, ngalu katanya. Udah lu ini aja katanya. Nah, temen gue yang pojok, yang security itu yang berdua. Kosnya kan berdua tuh, yang penjaga perlintasan. Yang satunya pulang kampung, orang Rangkas Bitung. Pulang, otomatis kan yang satu lagi ada tuh di kos. Sebut aja namanya Damian ya. Damian. Dia itu masih mualaf, mau masuk Islam mualaf. Nah, dia jam 10 malam ketok-ketok kamar gua, Bang. Pas temennya pulang itu, ketok-ketok kamar gua numpang nginep. Iya, gue tanya, lu kenapa numpang nginep ini numpang nginep? Ntar aja pagi bilang, gue numpang nginep aja. Pas pagi bilang cerita, dia habis sholat isya, peci buat sholat, terbang depan dia. Ya. Terbang, makanya dia kabur ke kamar gue karena terbang itu peci yang buat sholat. Habis sholat dia terbang. Gue cerita ini, nah pas paginya itu, kurang lebih jam 8 pagi, datanglah keluarga si temennya ini. Ngasih laporan ke teman gue yang namanya Damian bahwa temannya ini meninggal di kampung karena muntah darah. Innalillahi. Karena muntah darah, Bang. Meninggal langsung, meninggal. Nah, teman gue yang ini otomatis langsung pindah ke lantai 2. Pindah ke lantai 2, berikut gue juga bertiga.
pindah ke lantai 2 karena di lantai 2 yang keisi cuma satu doang kosan. Sama security. Jadi di atas cuma parkir. Gua pindah ke bawah. Di bawah ternyata lebih lagi gangguannya. Nah, di lantai 2 itu pas malam jam 11 itu di kamar bekas yang temen gue yang meninggal itu ngedenger suara yang kelapa jatuh. Tuh. Semua yang di kos lantai 2 keluar kamar. Apa tuh? Itu lantai atas tuh katanya, Kak. Ya udah cek, takutnya kayu atau apa sih yang jatuh ya. Dicek tuh rame-rame ke atas. Gak ada barang yang jatuh, Bang. Gak ada barang. Semua pintu digembok. Berikut yang tukang parkir ini. Karena kan kalau malam gak ada di kosan. Dia kerja malam, jaga parkir malam. Temen gua yang satu ini, dia mau pindah kosan. Ngajakin temen gua yang 2 ini. Otomatis temen yang 2 ini ngikut juga. Dia bilangnya gini, tuh Sup, semenjak lu kesini kok ada terus ya gangguan di sini katanya. Entah dari ini cerita ini lu di atas ada ini. Lah gua juga kagak tahu gituin. Ini temen lo yang ini Iya. yang tadinya udah di situ duluan. Iya, yang duluan ceritanya gitu. Kok semenjak lu datang ke sini banyak yang kayak gini ya? Lah gua juga kagak tahu apa-apa. Yaudah gua mau pindah kosan. Nah, lu mau ikut gak? Enggak, gua di sini aja. Kenapa gua tinggal di sini? Karena murah juga. Cuma ngekos sendiri kan cuma gope. Deket juga kan, lebih deket ya? Lebih deket ya dari yang kosan lo pertama ya? Iya, lebih deket. Terus temen gua yang awal di sini ngajakin temen gue yang berdua ini ikut dua-duanya sama dia pindah ke masih daerah stasiun Bogor. Jadi otomatis yang di kosan itu cuma gua sama yang temen gue yang meninggal ini si Damian nih. Dia berdua doang. 5 kamar cuma 2 kamar yang keisi satu-satu. Tapi kan si Damian udah meninggal. Bukan yang temennya si Damian. meninggal. Iya, pindah di sini si Damiannya. Udah, pas si Damian di sini. Jadi posisinya ini lorong. Kamar gua di tengah, kamar si Damian depan. Posisinya yang langsung ke balkon. Pas malam tidur, gua itu baru mau tidur tuh 1:30 karena gua kereta ngalong. Bogor Jakarta ya Bogor terakhir. Gua ngalong. Gua baru tidur 2:30. Gua ketindihan, Bang. Ya, rep-rep. Iya, rep-rep. Gua mau teriak susah, minta tolong susah lah. Kayak yang tangan gua kayak diikat itu tidur. Nah, gua sadar-sadar azan subuh. Lama juga tuh lu. Azan subuh baru udah gua kebangun. Gua istighfar di sana. Pas besok malamnya ada yang mundar-mandir ke depan tuh ke arah si kamar Damian, tapi gak ada balik lagi. Pertama ke arah tangga dulu, terus balik lagi ke depan ke arah balkon ke kamar si Damian. Kan Damian gak ada, jaga malam dia. Kok gak ada balik lagi? Terus kalau yang di ujungnya itu apa? Yang di ujung kamar Damian? Nggak ada apa-apa? Gak ada, cuma balkon doang, udah lantai 2. Ngelos langsung. Harusnya dia balik lagi. Nah, seharusnya balik lagi. Gua tungguin kagak ada balik lagi. Pas gua cek keluar, emang gak ada apa-apa. Udah gak kosong, gak apa-apa. Gua cek kamar Damian, iya digembok kamarnya. Emang dia masuk malam. Nggak ada orang ya? Gak ada orang sama sekali. Pas malam berikutnya si Damian ada, gue cerita. Dam, malam ada yang ke kamar lu kayaknya ya. Siapa? Gak tahu, gue di kamar ada yang mundar-mandir, tapi pas menuju kamar lu gak ada balik lagi. Dia langsung tuh diem di sana, dia mikir ini. Wah, apa gue punya salah ya sama temen gue yang meninggal katanya. Wah, lu ngaco lu ini. Oh, pas gue mau ini, Bang, gue mau kerja subuh. Gue kerja subuh kan, kalau kereta tuh jam 3. Jam 3 tuh udah mulai apel lah di stasiun. Udah mulai apel. Gue mau mandi tuh jam 2 malam. 1:30 gue keluar, di kamar mandi ada yang mandi, Bang. Ada yang mandi di kamar mandi. Mana mungkin si Damian mandi 1:30 malam, orang dia kan kerjanya cuma 8 jam. Paling turun jam 2 siang, jam 10 malam, sama jam 6 pagi. Kalau gue kan kalau shift kereta gak nentu. Ada yang mandi, gimana pakai gayung. Terus pakai gayung gitu, airnya tumpah. Wah, ini orang mandi jam segini. Tapi gue pikir gak masuk akal juga kan. Karena penghuni kosan lantai 2 cuma gue doang berdua sama dia.
Pas gua buka kamar mandi, gak ada siapa-siapa bang. Ih, Gak ada siapa-siapa. Air masih tenang di bak, gayung masih di atas, terus lantai juga masih kering. ada suaranya ya? Ada suaranya. Ada suaranya. Gua di situ langsung lari ke bawah, gua ngomong ke si ibu kos, teriak-teriak, Bu. Ada apa? Nah, saya mau mandi. Tapi tadi di atas saya dengar ada yang mandi, tapi pas dibuka gak ada. Wah, masa iya? Iya, Bu, makanya saya lari ke sini. Ya udah, mandi di sini aja. Mandilah gua di kamar mandi si ibu kosnya. Bos. Iya. Gua mandi, gua balik lagi ke atas. Udah tuh gak ada apa-apa, gua kerja biasa. Nah, suatu saat nanti nih pas berikutnya ya, malam berikutnya si Damian temen gue ini pindah kosan. Akhirnya pindah dia. Pindah juga kosan ke daerah Pasar Anyar. Gue sendiri tuh di Kira kosan. tinggal lu sendiri nih. Iya, gue sendiri tuh. Gue sendiri. Ya, ada satu sosok nih. Pas gue balik malam, pas gue buka, kan kamar gue dikunci. Pas gue buka, di kamar gue ada cewek, bang. Ada cewek cantik banget, mukanya putih, rambutnya panjang, pakai baju putih. Ada cewek bang di kamar gue. Dia lagi ngapain? Lagi nunduk aja. Diem duduk di kasur gua. Duduk. Gua gak bisa ngomong itu. Gua pas buka kunci, gua langsung diem. Lihat-lihatan tuh. Dia ngeliatin lu? Iya. Awalnya nunduk kan. Dia nengok. Ih. Wah, pas gua anjir. Ternyata di kamar gua juga ini adanya. Gua langsung lari gua turun lagi ke bawah. Gua itu sampai pagi gua nongkrong depan sama Gojek. Tapi kan cantik, nggak serem. Iya, kaget juga kan kamar gua dikunci, Bang. Iya juga. Iya, kamar gua masuk lewat mana coba? Gua langsung lari ke bawah. Gua nongkrong sama Gojek sekitar lah, ada stasiun. Pagi subuh azan gua baru ke kosan. Yang Itu di kosan nggak ada apa-apa lagi. Yang lu lihat sosoknya gimana nih? Yang gua lihat cewek cantik, pakai baju apa? pakai baju putih, dress Putih biasa. Iya, gitu. dress putih biasa, cuman rambutnya panjang sampai lutut. Mukanya nunduk, biasa putih, cuman putihnya putih pucet. Oke. Pucet ya? Iya, gua itu cewek cantik ini, gua ceritain sama orang rumah, sama nyokap bokap gua. Ceritain, kata nyokap gua, hati-hati, katanya ada aja, katanya kalau setan namanya suka sama kita. Katanya. Iya, katanya gua suruh minggat aja. Kata gua kan bilang, ntar aja kepala kontrak kan, kontrak juga gua, kata gua mau resign juga kerja. Kuat-kuatin aja dulu untuk sekarang. Nah, si cewek ini yang sering nangis, yang di kosan pertama, Bang. Oh, dia ngikut. Iya, ngikut gua. Oh. Yang gua omongin tadi, katanya kan orang tua bilang hati-hati karena yang gituan juga bisa suka sama kita. Ngikut gua, Bang, dari kosan pertama ke kosan kedua sekarang. Oh, gila. Ngikut. Yang sering nangis setiap malam, waktu gua sendiri juga di kosan itu nangis terus. Tapi posisinya di atas lantai 3. Nggak berani ke bawah. Nah, pas bulan November akhir 2021 tuh ada tuh datang yang ngekos, teknisi kereta yang suka bengkel-bengkel kereta. Cuman dia jarang ada di kosan. Nah, dia ngekos di sini, posisi dia kamarnya dekat lantai 1 ke lantai 3 juga posisi kamarnya. Maksudnya lantai 1 ke lantai 3 nih gimana? Iya, jadi ini tuh yang naik tangga. Di pinggirnya ada kamar dia. Di sini ada tangga lagi naik ke lantai 3. Oke. Jadi posisinya dekat ke lantai 1 ke lantai 3 juga dekat. Jadi pojokan lah. Dia ngekos di sana cuma kuat 2 minggu doang, Bang. Iya, 2 minggu doang. 2 minggu doang. Kenapa tuh? Gua ketemu di kereta, "Bang, lu udahan?" "Iya, gua udahan." "Kenapa, Bang?" Gua pas mau naik ke atas, gua lihat kakek-kakek mukanya hancur. Di lantai 1. Soalnya kan mau ke lantai 2 itu lantai 1 lorong. Nah, pas di lorong itu ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek mukanya hancur katanya. Dia langsung balik lagi cabut. Dia niatnya mau istirahat, mau tidur itu kurang kerja malam jam 10. "Lu kuat amat sih di sana," katanya itu kan. Ya, gua mah karena murah juga di sini. Karena faktor pertama murah, Ekonomi. kedua, ekonomi, ya bener kan, anak kos ini. Terus dekat juga sama stasiun. Nah, yang kakek-kakek ini juga
pernah nampakin ke gua, Bang. Pernah. Iya, nampakin ke gua. Gua mau ke kamar mandi, ada di lantai 3 tangga. Gua pas lihat, udah kayak kakek ke atas naik. Gua susulin, Bang. Pas nyampe atas gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa itu di atas. Kosong udah. Karena kan yang kerja parkir cuma pagi doang, siang doang. Malam nggak ada. Terus yang cewek itu, yang sering mundar-mandir, yang sering nangis, yang nampakin ke gua, sampai sekarang masih ada, Bang. Sampai sekarang nih? Masih ada. Masih ngikut? Masih ngikut. Masih ikut sampai kosan yang sekarang juga masih ikut Jakarta. Gila. Sekarang. Ya, soalnya kan kata gua juga, biarin lu, katanya yang penting jangan ganggu aja. Kata gua gini, boleh lu ikut apa gimana, tapi jangan nampakin. Gua kaget kalau nampakin, karena takut juga kan, ngeri. Jadi pas di akhir-akhir, gua di kereta kejadian, Bang. 2 kali gua kejadian. Yang pertama itu September, 30 September, itu di perlintasan Depok, Citayam. Gue itu posisi lagi di gerbong terakhir, gerbong perempuan, gue lagi jaga. Ini lu stasiun Bogor kan tetap? Iya, itu kereta Bogor terakhir dari Jakarta Kota. Oke. Itu jam 1 malam. Gue lagi tidur tuh di belakang, Bang. Lagi tidur di belakang, lagi di kereta khusus wanita kan, paling ujung. Gue lagi tidur, tiba-tiba PPK yang suka buka tutup pintu, ketok gue, ngebel gue. Bang, bangun, Bang. Kenapa, Bang? Ini kereta nabrak. Wah, nabrak. Yang bener, iya, coba lihat jendela. Iya, pas dilihat di bawah mobil. Itu posisinya si mobilnya terseret sampai gerbong ketiga. Wah, ampun. Terus keretanya anjlok juga. Gua langsung turun ke bawah. Itu ngevakuasi susah, Bang. Soalnya nabraknya posisinya tengah. Tengah mobil? Iya, tengah mobil. Itu yang selamat itu anak kecil sama yang supir. Kalau supir sama sekali gak kenapa-kenapa. Supirnya nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-kenapa. Kalau anak kecil, yang gua inget, ininya patah, jari, terus sama pahanya sobek. Karena gua yang ngambil. Gua yang ngambil pakai linggis gua. Tutup. Nah, terus gua ngevakuasi jenazah lah, korban di dalam. Itu ternyata suami istri. Suami istri nggak tahu pulang liburan atau pulang lima, soalnya di dalam juga banyak koper. Nah, pas gua ambil si mayat itunya, korban ibunya, kan rambutnya panjang tuh. Gua ambil, si rambutnya kena muka gua, Bang. Oke. Kena muka gua si rambutnya. Nah, kata warga sekitar, "Pak, cuci dulu mukanya." "Kenapa, Bu?" "Itu darah semua di muka." Pas gua gini, iya, darah doang, Bang. Wah, ampun. Darah doang dari si ibunya itu. Baju gua darah semua itu. Tapi udah parah ya ini meninggal. Udah parah, itu dari hidung, dari mulut, dari kepala semuanya keluar darah. Si bapak-bapaknya juga sama, dari kepala keluar darah semua. Kok bisa Tapi sih? untuk hancur enggak, untuk hancur. Kok bisa sih? Maksudnya Ya mungkin karena situasi udah liatnya aman kali supir, padahal kan kereta masih ada kereta terakhir. Terus enggak, itu udah nutup kan? Ada palangnya. nggak ada palangnya. Nggak ada palangnya. Nggak ada palangnya. Setahu saya kalau pagi itu ada yang jaga. Cuman kalau udah malam nggak ada yang jaga. Ini di jalan yang mana? Ada berita, masuk berita berarti? Masuk berita. Oke. Ada nih di HP gua, Bang. Ini udah gua Nanti screenshot. kita kasih lihat ya ini Iya, beritanya. itu malam sekitar jam 1:12 kalau nggak salah. Gua masih ingat itu, masih 30 September. Tanggal 30 September Iya, jam 1-an. jam 1 Iya, jam 1 di perlintasan Depok Citayam. perlintasan Depok Citayam. Nah, Itu ya, Iya. nama perlintasannya. ya. Terus gua balik tuh, Bang, ke kosan. Oh. Balik kosan. Berarti lu balik-balik muka lu ini nih darah Baju semua. gua, baju muka gua muka muka juga udah bersih muka, Udah lu karena bersihin? iya warga ngasih air. Oke. Ngasih gua baju rompi kan, rompi gua darah. Gua laporan tuh di HP ke danru gua, dan ada kecelakaan ini di mana, masuk Citayam. Yang bener, iya bener. Gua bikin laporan dulu, ini kejadiannya di kilometer berapa. Gua nyampe pos itu jam 3, Bang. Jam 3 subuh, Bang, jam 3. Itu
bawa penumpang karena ada kereta dari Bogor ke Depok terakhir. Jadi yang seharusnya Bogor ke Depok terakhir gak jadi. Cuma berhenti di kereta gua yang anjlok, balik lagi keretanya ke Bogor. Oke. Bawa penumpang yang dari kota ke Bogor, balik lagi. Gua sampai kosan, baju kan otomatis gua rendem. Iya. Pakai sabun kan, orang darah kan. Iya. Gua rendem. Setelah hari berikutnya, malam hari berikutnya, gua diteror bang. Bukan diteror sih. Iya ada neror datang ke kosan gua. Itu si ibu-ibu yang gua angkat datang ke gua, katanya tolong bersihin darah dia. Hah? Iya, tolong bersihin darah saya katanya. Terus dia nanyain anaknya, anak saya kenapa katanya. Ternyata yang gua tolongin itu anaknya dia, iya. Yang ininya patah sama pahanya sobek. Terus gimana tuh? Dia datangnya gimana maksudnya? Dia itu pertama datang ke gua lewat mimpi bang. Oke, lewat mimpi. Iya, lewat mimpi dia minta tolong ke gua, tolong bersihin darah kan. Atau bersihin darah terus nanyain anaknya, katanya anak saya gimana. Saya kan nggak tahu tuh kan itu siapa, ini siapa. Pas gua kebangun tuh, gua baru ingat, wah kejadian yang kemarin nih, ya yang kemarin ditabrak. Nah setelah gua bangun, iya di luar ada yang nangis bang, cewek. Ih, Di luar. di luar kamar lu. Iya, luar kamar gua ada yang nangis bang, itu cewek. Terus Itu kamar gua yang cewek, kayaknya si ibu korban. bukan yang cewek yang depan nama lu nih. Bukan, ini kayak Suaranya beda ya? Suaranya beda lagi. Soalnya ngomongnya agak tua gitulah. Ibu-ibunya biasa ke perawakannya bagaimana sih? Ibu-ibunya badannya gede, gemuk, sekitar umur 42 tahunan lah. Oke. Udah 42 tahun. Itu di depan kamar lu dia nangis. Iya, nangis depan kamar gua minta tolong. Gua langsung pagi subuhan gua berdoa, ya kalau pokoknya lah ditenangkan lah di ininya. Gua bacain Al-Fatihah pokoknya biar dia tenang gitu. Anaknya selamat tapi ya. Anaknya selamat sama supirnya selamat. Anaknya selamat cuman emang jarinya aja kena ya. Jarinya kena, jarinya putus. Kejadian kedua yang nabrak itu orang gila bang. Di perlintasan Duri Angke ke Kampung Bandan. Ya gua lagi patroli tuh di dalam, tiba-tiba kereta ngerem mendadak. Gua udah feeling tuh, wah pasti nabrak nih, gua dipanggil sama masinis, bang sini turun. Gua turun lah nyamperin. Iya bener, nabrak orang bang, di dalam di kolong itu udah ada orang. Ya. Kata masinisnya, ambil aja. Ambil bang? Iya ambil aja. Pakai jaket warna biru tuh, jaket lepis. Pas gua angkat, ini potong bang, segini bang. Segini bang, potong nih. Gua lihat ini si tulang lunaknya keluar bang. Tulang lunaknya keluar. Iyalah kelindes. Kelindes. Enggak itu ngapa sih bisa ketabrak dia? Ya orang gila sih ya. Karena warga sekitar orang gila. Nah terus warga sekitar juga bilang katanya, Pak ini mau dikemanain katanya. Tunggu aja katanya, nanti ada petugas yang di bawah kesini katanya, ngejemput katanya. Ditutup tuh pakai koran ada. Terus saya dipanggil lagi masinisnya. Ya udah Pak, kita lanjut ngawal aja. Udah kita lanjut ngawal lagi aja. Biarin aja itu. Kayak nggak terjadi apa-apa ya. Iya katanya. Itu penumpang pada, Pak kenapa Pak kenapa? Nggak ada apa-apa Bu. Langsung silent. Iyalah. Langsung silent, nggak ada apa-apa Bu. Ditutup-tutupin berarti Iya, ya. sama iya. pihak ini. Ya iya sih, nggak maksudnya. Ya kereta nggak tahu, kereta kan lewat aja. Ya Iya. Kan? Bisa nabrak orang nggak tahu. Iya. Bukan salah kereta udah pada perlintasan ya kan. Iya. Udah punya perlintasan ya. Jadi jangan salahkan kereta nabrak mobil, tapi Benar. mobil yang nabrak kereta. Sebenarnya. Posisinya gitu, karena dia punya jalan sendiri. Iya sih. Ya kereta pun nggak bisa kan ngerem mendadak nggak bisa. Iya, itu harus dari ancang-ancang dari jauh. Ancang-ancangnya dari jauh banget. Dari jauh. Itu juga korban yang satu ini, itu udah ada di gerbong ke-8. Udah ada di gerbong 8, Bang. Jauh banget. Makanya bisa ada orang di jalur kereta tuh gimana ceritanya bisa sampai nyelip gitu kan aneh ya. Wajar sih kalau Ya kan tahu sendiri Bang, kalau perlintasan dari Angke ke Kampung Bandan itu masih siapa aja yang mau Ya, lewat. tapi wajar sih namanya orang nggak emang orang dalam Iya. tanda kutip maksudnya nggak sehat juga Iyalah. secara mental kan ya. Iya, orang gila juga. Bisa ya ketabrak. Iya, entah. Wah gila.
Pas Desember gua resign lah, gua pamitan ke si ibu kos. Gua pamitan ke ibu kos. Nah, gua juga sempat cerita ke ibu kos. Bu, kan waktu kemarin saya ceritain ke ibu ada yang mandi tuh di lantai 2 katanya, tapi pas saya cek gak ada. Terus kemarin yang ngekos selama 2 minggu nih yang pekerja teknisi, katanya lihat kakek-kakek Bu yang mau naik ke atas, naik ke lantai 2, di lorong itu kan lorongnya nggak pakai lampu, nggak pakai lampu. Ada apa Bu? Si ibu kosnya cuma bilang katanya nggak ada apa-apa katanya, nggak ada apa, nggak ngasih tahu dia. Nggak tahu. Dia cuman si bapak kosnya pesen jangan dikasih tahu ke teman-teman yang lain katanya bahwa di sini ada yang kayak gini. Iyalah, nanti kan ini kosannya Iya, sepi ya. kosannya sepi. Tapi gua dengar cerita kemarin dari temen gua rame sekarang kosannya. Terisi penuh. Udah isi penuh ya? Udah isi penuh, lantai 2, lantai 3 penuh. Biasanya kalau udah penuh gitu aman sih. Aman Aman biasanya. harusnya kalau udah penuh gitu. Iya. Aman. Nah, Bang Yusuf, kan dari cerita-cerita tadi lu berarti 2 kali nih ya, sekali pindah kosan ya. Iya. Terus yang di kosan lu kedua nih, di kosan lu kedua ini, itu yang temen-temennya temen lu meninggal itu, Iya. itu lu udah lama belum kenal ya? Kalau gua tahu baru semenjak gua pindah ke sana kenalnya. Heeh. Baru semenjak kenal sama dia paling cuma 3 bulanan lah kenal sama dia, tahu sama dia. Cuman ngomongnya kayak orang timur, cuma rumahnya di Rangkas. Jadi setelah dia temen gua itu Bang ya, yang pecinya terbang terus pindah ke bawah, besokannya ia keluarganya datang ke kosan ngambil barang-barang dia. Itu pecinya meninggal, itu peci dia berarti? Peci dia Bang. Peci yang meninggal ya? Iya, Bukan peci dia. temen? Iya, peci dia. Bukan peci temen gua. Epic sih, Itu gila. terbang depan muka dia Bang, terbang habis sholat. Langsung dah pas malamnya itu acara tahlilan dia di kosan. Gila sih. Terus itu yang ngekos di dekat stasiun Bogor itu, pas teman-teman lu pada pindah nih, sisa lu sendiri. Iya, Itu sisa berapa orang lagi selain lu penghuninya? penghuni cuma gua doang Bang sama yang parkir di atas. Iya, abis itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Cuman kan ada yang datang, yang teknisi itu cuma bertahan 2 minggu doang. Cabut lagi dia. Karena diteror sama kakek-kakek itu. Nggak, daerah situ tuh daerah ramai, daerah sepi sih buat. Kan kalau yang Kalau- mungkin yang orang sana tahu ya. Iya. Yang orang sana, tapi kita yang orang jauh kan nggak tahu nih. Kalau gua depannya rame Bang. Depannya ramai. Rame, Gojek, ini parkiran motor. Yang namanya stasiun. Iya, tapi kalau masuk ke kosan gua ke belakang udah sepi. Karena kosan gua yang kedua ini sama seperti percis di kosan yang pertama. Bawahnya tebing, langsung ke tebing, bawahnya ada kali juga, cuma kalinya kali kecil. Oke. Nah, Untuk bangunannya ini bangunan tua apa? nggak bangunan terbaru. Bangunan baru ya? Baru. Padahal ya? Baru. Bersih juga ya? Bersih juga. Feeling gue bersih sih kalau Bersih bangunan juga. baru. Enak juga kosannya. Enak ya? Enak kosan. Kalau di lantai 3 kalau buat nyantai-nyantai malam enak kalau buat. Dan yang gue jadi pertanyaan gue ini Bang ya, kan itu tadinya temen lu yang pertama yang ngajak lu ngekos di Iya. situ. Maksudnya yang lu tahu info kosnya itu dari dia kan ikut pindah juga akhirnya. Iya, ikut pindah juga. Nah, dia bilang sama lu kan, kenapa sih kosan semenjak ada lu jadi kayak gini gitu? Nah, iya. Nah, berarti sebelumnya nggak ada apa-apa dong harusnya di Ya, kosan nggak itu. ada apa-apa. Tapi pas gua tanya sama temennya yang si Rizky lagi, kan dia si Rizky tuh nggak yang temen yang lama di sana nggak ngekos sendiri. Dia ada lagi temennya karena dia juga pernah nemu yang kakek-kakek itu. Oh. Cuman dia di silent aja nggak ngomong ke siapa-siapa. Oke, berarti ini mulai terjawab nih. Yang kakek-kakek itu berarti emang penghuni sana nih ya, Ya, penghuni penghuni tetap sana. sana. Dan Iya. yang cewek pocong itu bisa jadi yang emang ngikut. Iya, tuh. ngikut gua yang dari kosan pertama itu katanya. Yang pocong itu ngikut siapa dia? Kalau yang pocong awal gua lantai 3. Awal lantai 3 itu udah ada. Iya, udah ada. Cuman kalau yang cewek ini ngikut dari. Yang cewek ngikut lu kan, ngikut yang gua. suara nangis, yang Iya. mondar-mandir berarti Iya, cewek juga nih. Cewek juga. Dan ngikut yang gua. yang pocong ini ngikut ke kosan yang baru, ngikutin siapa? Tadi gue agak skip. Ngikutin si Damian apa ngikutin yang temen lu satu lagi? Ngikutin si Rahmat. Ngikutin si Rahmat. Iya, yang temenin gua ikut ke sana. Soalnya dia ketemu sama sosok pocong ini di kamar mandi dia. Ya, berarti yang lainnya nomaden, hanya yang kakek-kakek ini ya sebenarnya yang penghuni kakek, tetap iya, itu. Ya. penghuni tetap. Wah, gokil sih. Sampai sekarang kosannya masih ada?
Masih ada, rame masih. Oke, mungkin yang nonton ini di keep silent, jangan dibilang maksudnya jangan digembor-gembor lah ya. Kalau yang tahu ya cukup tahu, ya. Apalagi yang orang daerah Bogor yang setiap hari naik kereta itu Iya. pasti tahu kan ya. Tahu lah. Maksudnya kita tuh nggak bilang secara spesifik banget kan ya posnya di mana. Tapi emang di dekat daerah Bogor dan ya maksudnya biar ini tuh cerita real apa adanya gitu, nggak kita buat-buat. Ya emang kayak gini bang, apa adanya aja kalau di Lonceng Misteri. Ya ceritanya begitu ya begitu aja udah. Iya. Lokasinya di situ ya di situ aja gitu lokasinya. Tapi kalau emang yang teman-temannya ada yang tahu gitu, mohon maaf, mohon dijaga lah, jangan digembor-gembor di komen apa di mana gitu loh. Karena kasihan ya ibu kos sama bapaknya ya. Si bapak kosnya. Ya, kita hanya berbagi pengalaman aja ya. Pengalaman aja. Dan juga sekarang udah rame kan tadi dia bilang. Rame. Alhamdulillahnya udah rame ya kosannya ya. Emang kayaknya rombongan lu doang bang bikin horor. Iya, gak tahu apa nih bawa. Rombongan lu bikin horor itu kosan tuh. Untungnya kata bapaknya udah pundung, udah pada pindah dah tuh bocah-bocah katanya. Jadinya rame lagi kosannya. Nah itu tadi cerita dari Bang Yusuf ini ya, buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan jika kalian ingin nanya-nanya nih, penasaran sama ceritanya Bang Yusuf ini, itu boleh banget langsung ngontek Bang Yusufnya langsung tuh ke Instagramnya Bang Yusuf ya Bang. Instagram lu di mana Bang? Muhammad Yusuf 310. 310. Oke, nanti linknya bakal gua taruh di deskripsi. Dan thank you banget Bang Yusuf udah cerita-cerita di channel Lonceng Misteri ya. Siap. Datang jauh-jauh dari Kebagusan. Dari Kebagusan, Pasar Minggu. Sukses terus ya gaweannya di sana ya. Siap. Gawean barunya nih. Siap. Dan buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber seperti Bang Yusuf ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ. Terutama kalian yang tinggal di Jabodetabek ya. Itu bisa langsung DM aja lah. Nanti ada yang balas. Oke. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Yusuf juga izin pamit. Bye bye.